Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah learning journal yang memuat pengalaman belajar saya mengenai nilai-nilai dasar PNS core value, yakni berakhlak. Dalam agenda 2 dengan pemateri Ibu Sulistiawati Paita SEMM. Learning journal ini dibuat sebagai salah satu tugas dalam pelatihan dasar CPNS tahun 2020. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Yomal Malik Yusuf, anggota peserta Latsar CPNS Angkatan 1 Kelompok 3, asal instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Core value berakhlak adalah nilai-nilai dasar bagi ASN atau aparatur sipil negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Nilai-nilai ini dirancang untuk menciptakan budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan melayani publik dengan baik. Nah, nilai-nilai dasar ASN itu ada 7 yang disingkat dengan istilah berakhlak. Yang pertama itu berorientasi pada pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan terakhir, kolaboratif. Indikator hasil belajar dalam materi ini adalah kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Kompetensi yang wajib dibangun dalam pelatihan materi ini berdasarkan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021, yakni kita mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Kemudian, kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kemudian, kita mampu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, kita mampu menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Definisi dari berakhlak yang pertama mengenai berorientasi pada pelayanan. Nah, definisinya adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, dalam berorientasi ini kita wajib menanamkan kalimat afirmasi positif, yakni kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan kode etik panduan perilaku dalam berorientasi pelayanan ini seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, adapun contoh dari berorientasi pelayanan ialah sikap memberikan informasi yang ramah dan jelas. Kemudian contohnya juga kita tidak membuat masyarakat menunggu lama dalam pelayanan. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu akuntabel. Nah, definisi dari akuntabel ini adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kalimat afirmasi positif yang wajib kita tanamkan dalam diri mengenai akuntabel adalah kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, dengan kode etik salah satunya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Contoh dari perilaku akuntabel yakni seperti menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai prosedur, kemudian bertanggung jawab atas hasil kerja sendiri, dan juga membuat laporan pertanggungjawaban atas pekerjaan. Nah, selanjutnya, yang ketiga adalah kompeten. Nah, dalam kompeten ini, definisinya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kalimat afirmasi positif yang perlu ditanamkan dari nilai kompeten ini adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, salah satu kode etik dari kompeten ini adalah kita meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian juga membantu orang lain dalam belajar. Contoh dari perilaku kompeten seperti mengerjakan tugas dengan teliti dan sesuai standar operasional, kemudian
Kita juga bisa menguasai teknologi kerja terkini dan juga mengikuti pelatihan atau webinar secara rutin. Selanjutnya, harmonis. Harmonis didefinisikan sebagai saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, dalam konsep harmonis ini, kalimat afirmasi positif yang perlu ditanamkan dalam diri ASN adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kode etiknya menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, adapun juga contoh yang lain seperti menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat, kemudian membantu rekan kerja yang sedang kesulitan agar terciptanya hubungan yang baik, yang harmonis dalam lingkungan kerja. Kemudian poin yang kelima mengenai loyal. Loyal ini adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, dalam konsep loyal ini, kalimat afirmasi positif yang perlu ditanamkan adalah kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, panduan perilaku atau kode etiknya seperti memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945 serta setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Contoh dari sikap loyal ini adalah melaksanakan tugas sesuai perintah pimpinan, kemudian menjaga rahasia jabatan dan instansi, kemudian kita juga wajib mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Poin yang keenam adalah adaptif. Definisinya adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, kalimat afirmasi yang perlu kita tanamkan dalam diri adalah kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Contoh dari sikap adaptif ini adalah cepat beradaptasi dengan perubahan kebijakan, sistem atau teknologi terbaru. Kemudian juga terbuka terhadap kritik dan masukan. Nah, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif didefinisikan membangun kerjasama yang sinergis. Dalam kolaboratif ini, kalimat afirmasi yang perlu ditanamkan adalah kami membangun kerjasama yang sinergis. Nah, kode etiknya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Contoh dari sikap kolaboratif ini seperti kita bekerja sama lintas bagian atau unit kerja. Nah, kemudian juga seperti kita aktif berdiskusi dan bertukar ide. Itu merupakan salah satu contoh atau beberapa contoh mengenai sikap kolaboratif. Nah, dari materi yang sebelumnya, peserta LATSAN mendapatkan 2 tugas, yakni membuat learning journal, tugas individu, dan yang kedua membuat video role model tokoh berakhlak, dan itu merupakan tugas kelompok. Demikian materi agenda 2 yang dapat saya sampaikan. Melalui materi ini, saya menjadi lebih paham tentang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN dan akan saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.